Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifli Nur Plastik dengan NIM 17510165. Mahasiswi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains Hidup Seluruhnya. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pembelajaran daring pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Madiun. Hal yang akan dibahas dari penelitian ini yang pertama, latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pemaparan, dan yang kelima kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah pada saat ini dunia sedang melawan coronavirus disease of 2019 atau yang sering kita kenal dengan COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Lebih dari 200 negara telah terpapar virus ini karena cepatnya penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut tentu memberi imbas sangat besar kepada setiap negara. Salah satu aspek yang terkena imbas adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Pendidikan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui berbagai aspek, yaitu pengajaran, penelitian, dan pelatihan. Tujuan dari pendidikan ialah untuk mengetahui hal yang tidak tahu menjadi tahu, dan pendidikan juga bisa menjadi wadah untuk proses perubahan karakter dari yang tidak baik menjadi baik. Tujuan pendidikan juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 yang berbunyi, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan uraian yang diutarakan tadi, seiring dengan pentingnya pendidikan, maka pendidikan harus tetap dilaksanakan meskipun dalam berbagai keadaan. Salah satunya dengan melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Berbagai aplikasi digunakan, di antaranya WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran daring dirasa menjadi solusi yang terbaik untuk saat ini karena dirasa sangat aman serta siswa dapat terus melaksanakan kewajibannya dalam menempuh pendidikan. Salah satu pembelajaran yang dilakukan secara daring adalah pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dalam dunia pendidikan yang memegang peranan penting dalam perkembangan sains dan teknologi. Matematika dapat melatih siswa untuk menggunakan pikirannya secara logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama dalam menghadapi berbagai masalah, serta mampu memanfaatkan informasi yang diterimanya. Pembelajaran matematika masih menjadi pembelajaran yang dianggap sulit oleh siswa, dan juga pada kenyataannya siswa masih banyak yang tidak menyukai matematika dan menyebabkan siswa enggan dan malas dalam belajar matematika. Oleh karena itu, berbagai pendekatan pembelajaran digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran, salah satunya dengan pendekatan saintifik. Saintifik merupakan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mudah dalam memahami konsep materi pelajaran. Berdasarkan uraian yang dijelaskan tadi, maka peneliti ingin menggambarkan pembelajaran daring pada materi peluang dengan pendekatan saintifik pada siswa SMP kelas 8 di SMP Negeri 2 Margahayu. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan saintifik di SMP kelas 8 SMP Negeri 2 Margahayu untuk mengetahui respon guru dan siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Margahayu berdasarkan skenario dan implementasi. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Margahayu dalam memahami dan mengerjakan tugas materi peluang pada saat pembelajaran daring menggunakan pendekatan saintifik. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami guru dan siswa SMP kelas 8 di SMP Negeri 2 Margahayu terhadap pembelajaran daring pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan saintifik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimen. Tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dengan subjek penelitian, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Margahayu. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Dan instrumen yang digunakan adalah instrumen non-tes, yaitu lembar wawancara, angkat respon guru dan siswa, lembar observasi guru dan siswa. Hasil dari pembahasan skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi peluang dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi mengamati atau observing, menanya atau questioning, mencoba atau experimenting, menalar atau associating, dan mengkomunikasikan. Berikut adalah hasil dari skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi peluang dengan pendekatan saintifik di SMP 2 Margahayu pada kelas 8. Di sini ada kegiatan mengamati, kemudian ada kegiatan menanya atau questioning, kemudian ada kegiatan menalar atau associating, kemudian ada kegiatan mengkomunikasikan. Hasil kegiatan guru pada pertemuan pertama menghasilkan persentase 83,3%, pada pertemuan kedua menghasilkan 87,5%, dan pertemuan ketiga menghasilkan 87,5% dengan rata-rata persentase 86%. Hal ini menunjukkan bahwa skenario dan implementasi yang dilakukan sudah baik karena di atas 50%. Hasil observasi kegiatan siswa pada pertemuan pertama 70,8%, pertemuan kedua 75%, pertemuan ketiga 83,3% dengan rata-rata 76,3%. Hal ini juga menunjukkan bahwa skenario dan implementasi yang dilakukan oleh siswa sudah baik karena di atas 50%. Hasil tes kemampuan siswa untuk mengetahui kesulitan terhadap pembelajaran daring pada materi peluang yang pertama. Pada soal pertama, rata-rata nilai 18,5 dengan nilai maksimal 20, nilai di atas rata-rata adalah 85% dan nilai di bawah rata-rata adalah 15%. Pada soal nomor 2, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 16,5 dengan nilai maksimal 20, didapatkan nilai di atas rata-rata 73% dan nilai di bawah rata-rata 27%. Pada soal nomor 3, dengan rata-rata nilai 8,8% dengan nilai maksimal 20, didapatkan nilai di atas rata-rata 77% dan nilai di bawah rata-rata 23%. Pada soal nomor 4, rata-rata nilai yang didapat oleh siswa adalah 13,8 dengan nilai maksimal 20, mendapatkan nilai di atas rata-rata 38% dan nilai di bawah rata-rata 62%. Pada soal nomor 5, rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 10,8 dengan nilai maksimal 20 dan nilai di atas rata-ratanya 19%, nilai di bawah rata-rata 81%. Hasil dan pembahasan dari respon guru. Yang pertama, respon guru terhadap pembelajaran daring pada materi peluang dengan pendekatan saintifik menghasilkan persentase 33% positif dan 67% negatif. Yang kedua, respon guru terhadap media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran daring materi peluang dengan menggunakan pendekatan saintifik menghasilkan 67% positif dan 33% negatif. Yang ketiga, respon guru terhadap pemahaman materi siswa pada materi peluang yang dilakukan secara daring menghasilkan 33% positif dan 67% negatif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari respon siswa. Respon siswa terhadap pembelajaran daring pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan saintifik menghasilkan 31% positif, 69% negatif. Yang kedua, respon siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran daring pada materi peluang menghasilkan 76% positif dan 24% negatif. Yang ketiga, respon siswa terhadap pemahaman materi pada materi peluang yang dilakukan secara daring menghasilkan 46% positif dan 54% negatif. Yang keempat, respon siswa terhadap kendala yang dialami saat pembelajaran daring pada materi peluang menghasilkan 48% positif dan 52% negatif. Hasil dari pembahasan kendala guru. Yang pertama, kendala jaringan internet siswa menghasilkan persentase 18%. Yang kedua, kontrol aktivitas dan pemahaman siswa 6%. Yang ketiga, kendala dan
komunikasi dengan siswa 12%, yang keempat, penilaian dan proses evaluasi 6%, yang kelima, pemberian materi dan media yang efektif 6%, yang keenam, mendesain tugas 6%, yang ketujuh, kendala siswa tidak memiliki perangkat 0%, yang kedelapan, motivasi belajar siswa 12%, yang ke-9, kendala penguasaan IT guru 18%, yang ke-10, kendala mengkoordinasikan kinerja dan siswa 6%, yang ke-11, dukungan dari orang tua 6%, dan yang ke-12, efisiensi waktu 6%. Selanjutnya, hasil dan kemasan dari kendala siswa. Yang pertama, jaringan internet 10,45%, yang kedua, kendala soal dan tugas 8,46%, yang ketiga, kendala pengaturan efisiensi waktu 6,97%, yang keempat, lebih paham dengan daring 4,98%, yang kelima, bantuan orang tua 6,47%, yang keenam, berinteraksi dengan guru maupun teman 11,94%, yang ketujuh, mencari referensi yang relevan dengan mencari sumber 2,99%, yang kedelapan, tidak mencari referensi yang relevan 9,45%, yang kesembilan, tidak memiliki perangkat 0,50%, yang ke-10, kendala kejenuhan dalam belajar 10,45%, yang ke-11, tidak mengalami kesulitan 6,97%, yang ke-12, penguasaan IT 3,48%, yang ke-13, terganggu dengan suara berisik 9,45%, yang ke-14, disiplin dalam belajar 1,49%, yang ke-15, berani bertanya 5,97%. Kesimpulan dari penelitian yang didapatkan adalah yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi peluang sudah sesuai dengan karakteristik pendekatan saintifik dan secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Yang kedua, respon guru terhadap pembelajaran daring pada materi peluang secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 44% positif karena terbantu dengan pendekatan yang digunakan, dan 56% negatif karena siswa kesulitan memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya, respon siswa terhadap pembelajaran daring pada materi peluang secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 48% positif karena siswa merasa senang mempunyai waktu luang di rumah, dan 52% negatif karena siswa kesulitan untuk berinteraksi dengan guru maupun teman, dan siswa merasa jenuh saat melakukan pembelajaran daring. Yang ketiga, kesulitan siswa pada pembelajaran daring materi peluang pada umumnya yaitu siswa tidak dapat mengetahui rumus yang akan digunakan untuk menjawab soal yang diberikan, dan siswa juga tidak dapat memahami informasi apa saja yang terdapat pada soal sehingga jawaban siswa menjadi kurang tepat. Selanjutnya, kendala yang dihadapi guru saat melakukan pembelajaran daring pada materi peluang adalah jaringan internet yang sering tidak stabil dan penguasaan IT guru terhadap aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran matematika secara daring. Yang terakhir, kendala yang dihadapi siswa saat pembelajaran daring pada materi peluang adalah sulitnya berinteraksi dengan teman dan guru, jaringan internet yang sering tidak stabil saat pembelajaran, dan kejenuhan siswa dalam belajar secara daring karena tidak dapat memahami dengan benar saat pembelajaran daring berlangsung. Saran untuk penelitian ini adalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika secara daring menjadi salah satu alternatif sebagai pembelajaran yang membantu siswa untuk lebih memahami materi karena siswa diajak untuk berpikir secara lebih luas lagi. Selanjutnya, untuk penelitian lebih lanjut, pembelajaran daring pada materi peluang SMP dapat lebih dikembangkan lagi dengan mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh guru maupun siswa. Yang terakhir, agar pelaksanaan pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan persiapan yang lebih matang baik dari peneliti, guru, siswa, maupun perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.